Halo Sobat Bola Senusantara, selamat datang di channel Tim Senior, semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Seperti biasa, berikut update Timnas terbaru dan semoga kalian dalam keadaan fit dan siap menyambut pertandingan penting Timnas di Jakarta. Tak bosan kita bahas Timnas Indonesia buat persiapan menjamu Tiongkok tanggal 5 Juni nanti di Gelora Bung Karno. Ini akan jadi pertandingan krusial. Ya, karena jadi penentu langkah selanjutnya Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wow, kata yang paling pas buat ngebuka pembahasan kali ini. Soalnya, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, ngirimkan pesan manis alias warning ke Timnas Cina. Sebelum laga krusial antara Indonesia lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia, Kluivert sempat bilang, Cina mesti hati-hati kalau ketemu Indonesia. Lah kok berani ya? Tapi kalau kita pikir-pikir, wajar juga sih. Karena pertandingan ini benar-benar bisa dibilang laga hidup mati. Siapa yang menang, peluang lolos makin terbuka. Siapa yang kalah, ya bisa-bisa selesai di situ juga. Jadi, Kluivert tampaknya lagi on fire. Dia percaya diri banget karena laga nanti main di kandang sendiri, GBK bakal penuh, atmosfernya pasti beda. Katanya nih, dia siap kasih 3 poin buat Pak Erick Thohir sebagai kado ulang tahun. Gokil juga niatnya. Ya, tapi, di balik semua kepercayaan diri itu, ada satu hal yang nggak boleh kelewatan, jangan sampai terlalu jumawa. Kita masih ingat, waktu leg pertama lawan Cina, banyak banget celah di lini belakang Timnas. Terlalu maju, lupa mundur. 2 gol dari Cina waktu itu jelas banget karena kelengahan kita sendiri. Gol pertama, ya karena buang bola yang telat dari Patinama. Gol kedua, gara-gara kita nyerang terus, tapi lupa nutup ruang belakang. Saking semangatnya nyerang, kita malah kena terobosan. Dan lucunya, gaya serangan balik Cina itu mirip banget sama cara kita biasanya bikin gol. Dan kita juga tahu nih, Timnas Indonesia seringkali punya pola. Kalau cetak gol duluan, biasanya menang. Tapi kalau kebobolan duluan, wah, langsung mentalnya kena. Kayak lawan Australia kemarin, terlalu percaya diri, akhirnya dibantai. Mental drop, permainan pun ikut ambrol. Makanya, walaupun Kluivert boleh sesumbar ke Cina, tapi penting juga buat jaga kepala tetap dingin. Jangan merasa udah pasti menang cuma karena main di kandang. Sementara Cina, mereka juga nggak mau kalah. Media mereka, salah satunya 163, bilang tim Cina lagi intens latihan strategi baru. Umpan-umpan datar tajam ke depan. Mirip-mirip gaya De Bruyne katanya. Cuma ya, netizen Indonesia malah ngakak. Katanya, main crossing rendah di GBK, siap-siap bola memantul-mantul. Emang sih, lapangan GBK kadang suka bikin bola gak stabil. Dari sisi kita, Kluivert kayaknya juga harus hati-hati milih komposisi 3 back. Mads Hilger sempat disorot karena beberapa kali lambat turun dan ninggalin posisi, yang ujung-ujungnya bikin celah di belakang. Fans banyak yang minta formasi lebih solid. Jay Itzes, Justin Hubner dan Rizky Ridho. Kalaupun harus rotasi, ya semoga aja Kluivert udah siapin skenario yang matang. Yang pasti, siapapun yang diturunkan, kita sebagai pendukung harus tetap satu suara. Dukung Timnas Indonesia. Bukan karena 1-2 nama pemain, tapi karena lambang di dada, Garuda. Jadi gimana? Menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Warga Tiongkok bingung, bro. Serius, mereka sampai geleng-geleng kepala lihat cara Timnas Indonesia bersiap jelang laga penting. Kok bisa? Ya? Sementara Timnas Cina lagi push latihan gila-gilaan, sampai-sampai pemainnya dipanggil ke psikolog karena stres berat jelang pertandingan hidup mati lawan Indonesia. Mereka malah ngelihat pemain-pemain kita malah santai, happy-happy, kayak lagi liburan. Loh kok bisa? Nah ini gara-gara warga dan media di Cina ngelihat postingan dari akun resmi Timnas Indonesia,
juga dari para pemainnya. Di situ kelihatan banget suasana akrab dan santai antar pemain, malam-malam ngumpul bareng, ada yang nyanyi, ada yang joget. Bahkan Mees Hilgers, yang biasanya kalem banget di lapangan, tiba-tiba tampil jadi paling ekspresif. Joget bareng Nadeo, nyanyi lagu, Gemu Eva Mire. Warga Cina yang lihat itu langsung, "Lah, ini timnas Indonesia beneran serius enggak sih?" Bahkan media besar mereka, 163.com, sampai ngangkat berita khusus tentang ini. Intinya mereka heran, kenapa Indonesia bisa santai banget? Ini kan laga penentuan masa depan negara. Loh. Tapi sebenarnya mereka enggak tahu ceritanya. Itu momen spesial, guys. Malam itu emang lagi ada selebrasi ulang tahun Pak Erick Thohir. Bukan pesta pora juga, tapi lebih ke acara kumpul-kumpul buat bangun keakraban tim. Kita tahu dong, banyak pemain baru dipanggil ke tim. Ada yang belum kenal satu sama lain, ada yang baru pertama kali gabung bareng pemain diaspora. Contoh, Beckham Putra yang baru debut di era Coach Patrick. Belum pernah tuh satu tim bareng Joey Pelupesi, Justin Hubner, atau si Bang Jai alias Jai Itzes. Makanya, momen kayak gini penting banget buat bangun chemistry. Karena kedekatan itu nggak cuma dibentuk di lapangan, tapi juga lewat interaksi santai kayak gitu. Bayangin kalau suasananya kaku-kaku aja. Gimana mau nyatu di lapangan? Tapi ya wajar sih, media Cina mungkin nggak lihat sisi itu. Mereka cuma lihat permukaannya, pemain joget-joget, makan malam sambil ketawa-ketawa. Sementara tim mereka latihan intensif sehari 2 kali, buat lawan Indonesia di GBK. Makanya, muncul kesan dari mereka kalau Indonesia ini terlalu santai. Bahkan ada yang mikir kita meremehkan mereka. Padahal kan enggak gitu ceritanya. Ya, jujur aja, kita pun deg-degan sebenarnya. Lawan Cina ini bukan laga biasa. Kalau kalah, peluang lolos bisa langsung nyungsep. Belum lagi lawan berikutnya Jepang. Yang kemarin aja kita kalah 4-0 waktu main di kandang sendiri. Jadi, bukannya kita nggak serius. Tapi mungkin yang ditampilkan ke publik itu sisi senangnya aja. Sisi kerasnya, sisi taktikalnya, yang nggak selalu harus diposting juga kan? Tapi ya begitulah, media Cina kayaknya salah paham. Bahkan mereka nulis, TC Indonesia kayak liburan. Mereka pikir kita terlalu yakin bisa ngalahin Cina. Makanya mereka jadi sensi, baperlah istilahnya. Mereka ngerasa diremehkan. Padahal kita juga lagi berjuang keras. Dan siapa bilang Indonesia nggak kerja keras? Pemain, pelatih, bahkan kita fans pun ikut deg-degan. Oke, kita tunggu aja hasilnya nanti di tanggal 5. Apakah Indonesia bisa buktikan bahwa di balik senyum ada strategi? Di balik joget ada taktik? Dan di balik selebrasi ada persiapan matang? Gimana menurut kalian, guys? Wajar enggak kalau warga Cina bingung lihat timnas Indonesia yang santai kayak di pantai jelang laga krusial? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, subscribe,
dan aktifin loncengnya biar enggak ketinggalan bahasan seru soal timnas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.